Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar nggak teman-teman, Ramadan kali ini lebih istimewa. Loh, kenapa lebih istimewa? Pasti teman-teman bertanya-tanya seperti itu, iya nggak? Tahukah bahwa pada Ramadan kali ini, Sang Maharaja menginginkan kepada seluruh hambanya untuk fokus beribadah kepadanya, bermunajat kepadanya tanpa khawatirkan harta benda. Dan rupanya sang kuasa mengharapkan malam-malam panjangnya selama Ramadan riuh atas doa kepadanya. Bahkan dengan kacamata berbeda, seharusnya kita dapat melihat bahwa pandemi ini adalah suatu berkah, sebongkah berlian anugerah atas segala nikmatnya, sekaligus pengingat kepada hambanya bahwa kuasa Allah begitu hebat. Betapa terbatasnya kemampuan manusia yang hanya bisa mengeluh dan datang menghadapnya hanya dikala susah. Akhirnya, tanpa sadar, nafsu duniawi kita mulai berkurang, lalu beralih kepada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan iman serta takwa kita. Lihat, sungguh menakjubkan bukan? Sang sutradara dalam mengatur seluruh alam semesta hanya dengan memerintahkan makhluk kecilnya. Hanya berupa virus, seluruh skenarionya berjalan dengan lancar, mulus, tanpa suatu hambatan. Lalu bagaimana sih kita harusnya menyikapi Ramadan? Coba teman-teman, termasuk aku juga, cross-check lagi ke hati serta diri kita masing-masing. Adakah suatu salah dalam pendefinisian Ramadan? Mungkin bayangan dari beberapa kita menganggap Ramadan adalah suatu kemeriahan tersendiri bagi hati kita. Teman-teman sibuk berbuka puasa bersama, namun malah meninggalkan kewajiban sholat. Ngabuburit dengan happy-nya berburu takjil, namun tadarus satu halaman pun belum dibaca. Puluhan film atau tayangan telah habis dilahap menunggu waktu berbuka. Namun hingga penghujung Ramadan, mushaf masih terpojokkan. Malam-malam bukannya digunakan untuk berserah diri kepadanya dan menambah amalan-amalan yang tidak ada di bulan lain, malah dihabiskan dengan tidur panjang kekenyangan. Lalu apa yang harus kita sedihkan dari Ramadan kali ini? Sedangkan sudah berpuluh Ramadan telah terlewat, namun amalan tetap stagnan di tempat. Yuk, kita mencoba berkompetisi di Ramadan kali ini, sembari introspeksi diri dan menunggu bumi pulih kembali. Baik, aku akan sebutin beberapa kompetisi yang bisa kita lalui selama bulan Ramadan. Yang pertama, kita bisa melakukan dan mencoba untuk istiqomah membaca satu hari satu juz selama bulan Ramadan, atau kita sebut sebagai one day one juz. Nah, ini insya Allah beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengarnya, bahkan melakukan. Terasa berat gak sih ngerjain ini semua? Jelas sekali, ini sangat ringan dan gampang untuk dilakukan. Tipsnya kita bisa nyicil baca tiap habis sholat 2 lembar. 2 lembar dikalikan jumlah kita sholat 5 waktu. Sangat cukup buat kita nyelesain satu hari satu juz. Dan sadar atau tidak sadar, Allah telah memanage waktu kita melalui sholat 5 waktu tersebut. Dengan sholat 5 waktu, hidup kita lebih disiplin dan lebih tertata juga. Keren banget gak sih? Ketika Allah meminimalisir risiko keberantakan di hidup kita. Lalu kita coba beralih ke poin kedua. Jadi, tips yang kedua adalah membaca buku tentang keislaman atau apapun yang bakal nambahin wawasan keilmuan kita. Ingat ya, yang nambahin wawasan keilmuan kita dan tidak berakhir dalam suatu kesia-siaan. Kalau kita ulas balik, ingat gak bahwa wahyu Allah yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah itu apa? Yaps, perintah membaca yang terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang Maha menciptakan. Terbuktikan bahwa membaca adalah suatu kemuliaan yang membuahkan suatu pahala. Dan jangan lupa untuk tips yang terakhir ini wajib kita lakukan atau kita ingat ketika sudah menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan. Tipsnya adalah
atur energi kita sebaik mungkin. Waktu puasa tidak jarang, lelah dan lapar akan menyergap. Hal inilah yang harus kita kendalikan agar puasa kita tidak jatuh menjadi sebuah kesia-siaan. Sahur dan berbuka dengan menu yang sehat dan porsi yang mencukupi sudah menjadi salah satu upaya terbaik kita untuk menyeimbangkan kestabilan selama di bulan puasa. Dan jangan lupa untuk tetap beristirahat sejenak dan tarik nafas dari beban pikiran serta tanggung jawab kita. Tidak usah berlebihan juga, karena Allah pun tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Nah, mungkin itu beberapa tips kompetisi yang dapat kita kejar selama bulan Ramadan tanpa meninggalkan kewajiban dan juga amanah yang sedang kita emban. Karena sejatinya kita adalah seorang pekerja, lebih tepatnya adalah pekerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk beribadah kepadanya. Maka jangan sampai euforia kita di bumi membuat kita lalai bahwa tujuan akhir kita tetaplah berada di langit tertinggi. Oke, for the last, selamat menyambut bulan kemenangan dengan hati yang tenang tanpa ada sejuta kegelisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.